بالله من الشيطان الرجيم قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون قال فرعون آمنتم به قبل أن آذنكم Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngapain Dad? Ini lagi meroja hafalan. Maaf Dad, saya ganggu ya. Oh ya, nggak apa-apa. Kita dapat kiriman Gmail dari anak Anur yang namanya Ziyad. Nah sekarang kita ntar kita nyergap ke sana. Dia minta kita untuk nyergap ke sana. Oh, Ziyad yang kelas 3 ini. Iya. Kita mau nyergap tentang apa nih, Ustaz? Kalau misalkan di Gmail sih tentang hafalan, tentang bagaimana cara hafalan, kegiatan-kegiatan di rumah juga. Wah, bagus tuh. Bagus kan? Bagus banget, apalagi di tengah kondisi kita seperti Nah, ini. itu. Bagaimana sih anak-anak semangat menghafal di rumah? Nah itu makanya saya juga kepo nih. Jadi bagaimana kalau kita langsung aja sergap di rumah? Oke, langsung aja deh. Oke, kalau begitu, Ustaz. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Anur? Ya kembali lagi ya bersama kita di sini dalam acara sergap ya. Dan di sini kita akan menuju rumah teman kita yaitu Kakak Ziyad. Dan Ustadz juga gak bakal sendiri di sini. Ustadz ditemani dengan Ustadz Hamid. Ya setelahnya kita akan ke sana ya. Insyaallah. Jadi kita di sana akan melakukan kegiatan tanya jawab. Kita akan melihat apa yang akan dilakukan Kakak Ziyad di sana, kesehariannya bagaimana. Tapi sebelum itu saya mau nanya nih, tadi antum di musola ngapain tadi? Oh ya, sebenarnya tadi saya di musola itu saya lagi murojaah. Oh, ya. Jadi murojaah itu artinya adalah mengulang-ulangi hafalan. Seorang penghafal Al-Quran wajib hukumnya senantiasa mengulangi hafalan-hafalannya yang pernah mereka hafal. Seperti itu tadi Ya, karena jangan sampai hafalan yang pernah kita hafal hilang. Sedangkan hafalan itu kita mempunyai kewajiban untuk senantiasa menjaganya. Nah, untuk menjaganya yaitu dengan murojaah. Senantiasa konsisten mengulangi hafalan kita supaya tetap melengket. Jadi seperti itu ya Kakak ya. Jadi kalau misalkan kita mempunyai hafalan agar supaya nanti tidak lupa, sering-sering di murojaah ya. Baik Kakak. Terus gunanya murojaah itu buat apa dan kenapa sih emang harus tiap hari atau bagaimana tadi? Jadi kalau murojaah itu sebenarnya harusnya setiap hari. Oh, tiap hari. Tiap hari. Karena dalam hadis kan dijelaskan bahwasanya hafalan itu lebih cepat hilang daripada terputusnya tali kontak dari ininya, dari ikatannya. Saking cepatnya putusnya itu hafalan, saking cepatnya hilang itu hafalan. Untuk mengakali itu supaya kita tidak cepat lupa, hafalan kita juga tidak hilang, yaitu senantiasa mengulangi murojaah. Mau satu ayat, mau satu surah hafalan kita, ataupun 30 juz, itu senantiasa harus murojaah, nggak boleh terputus. Makanya itu pentingnya namanya manajemen waktu. Murojaah itu sangat penting karena kapan kita tidak murojaah, tidak mengulangi, niscaya hafalan yang pernah kita hafal sia-sia kalau kita lupa. Saya rasa seorang penghafal Al-Quran tidak ada ruginya. Tidak ada ruginya. Karena kenapa? Bahkan dijanjikan tempat yang indah di akhirat kelak sama Allah. Di samping mendapatkan kehidupan yang dunia, mendapatkan nikmat dari Allah kehidupan dunia, nantinya juga mendapatkan nikmat di kehidupan akhirat. Itu tentunya. Saya rasa keutamaan seorang penghafal Al-Quran sudah sejelaskan kemarin. Jadi harapan saya agar sekiranya kakak-kakak di rumah semangat menghafalnya, senantiasa selalu murojaah hafalannya. Seperti itu. Tuh, jadi seperti ya kakak ya. Nah, ini juga ada hubungannya nanti dengan apa? Dengan nanti kita ke rumah Kakak Ziyad. Soalnya Kakak Ziyad itu pas waktu itu
ngirim email dia ingin tim sergap ini menyergap ke rumahnya dan akan melakukan kegiatan hafalan Al-Quran kayak gitu Tat. Nah sangat berhubungan sekali ya. Jadi kakak-kakak di rumah, sahabat-sahabat Anur, jangan kemana-mana, tetap tonton terus link ini ya, YouTube ini tetap tonton terus. Nanti kita juga di sana akan melakukan kegiatan yang seru pokoknya ya. Pokoknya nanti seru, jadi jangan kemana-mana, oke? Jangan lupa di komen, like, subscribe ya, jika di share karena ini sangat bermanfaat ya. Terus juga kalau misalkan dari kakak-kakak, sahabat-sahabat Anur yang ingin seperti kakak Ziad, ingin kediamannya, rumahnya ingin kita sergap, bisa menghubungi alamat atau kontak Anur ya, ada di bawah nanti ada di deskripsi ya. Oke, mungkin nggak usah lama-lama. Jadi kita sekarang masih di jalan, mungkin sebentar lagi akan sampai ya Tat ya. Iya, insyaallah. Mungkin kakak di rumah Ziad juga udah disiapkan, jadi kita langsung saja ke sana. Pokoknya jangan kemana-mana, tonton terus. Oke, alhamdulillah Tat. Ternyata kita udah sampai nih di rumahnya kakak Ziad nih. Hati-hati Tat turunnya Tat. Ya, alhamdulillah kita udah sampai nih. Gimana nih, Ustaz? Kita langsung aja. Oke, kakak-kakak Anur, sahabat-sahabat Anur. Sekarang kita sudah sampai di depan rumahnya kakak Ziad. Oke, sekarang kita sudah sampai di rumahnya kakak Ziad ya, saudara. Iya benar, kita udah sampai. Kalau kita mulai kita masuk. Oke, masuk. Ayo. Oke, kita buka gerbang. Oke, kita langsung masuk ya. Set. Wassamai wattariq wa ma adraka mattariq an-najmus sakib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair sadaqallahul azim. Assalamualaikum. Hai Kak Sehat. Assalamualaikum guys ya. Waalaikumsalam. Ini saya Kak Sehat. Ayah bundanya ada. Ada. Ya udah. Coba kakak Ziad panggil ayah bunda dulu. Bunda. Assalamualaikum Bun. Bun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari tim Sergap dan dari Anur itu Iya. ingin meliput kegiatan kakak Ziad, ayah Iya. bunda juga. Jadi kita tuh kepo sih, apa sih kegiatan kakak Ziad, ayah bunda dalam waktu pandemi kayak gini? Katanya kakak Ziad kegiatannya menghafal. Iya. Iya, alhamdulillah. Kebetulan Alhamdulillah. saya bawa Ustadz Hamid, soalnya kan udah beda. Jadi nanti Ustadz Hamid akan berbincang dengan bunda dan juga saya akan bertanya dengan ayah, dengan kakak Ziad juga ya. Oke, silakan masuk. Oke, Ustaz. silakan. Oke, baik sahabat-sahabat Anur, kita sudah sampai di kediaman kakak Ziad dan ayah, bundanya juga ada di sini. Jadi kita di sini akan sedikit bertanya-tanya kepada kakak Ziad, terus juga kepada ayah. Makanya tetap stay ya, jangan kemana-mana. Nanti pokoknya kegiatan kita di sini pasti bakalan seru dan bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, langsung aja nih. Langsung aja Tet. Ya, saya juga pengen nanya-nanya nih. Iya, kepo kan? Masih dengan. Iya, barangkali nanti ada hal yang baru yang jadi kakak Ziad nanti sampaikan kepada teman-teman, bisa nanti ya. Nanti kakak Ziad sedikit cerita ya. Ya. Oke. Sebelumnya barangkali teman-teman khususnya anak kelas 1 nih barangkali nggak tahu kakak Ziad. Coba kakak Ziad perkenalkan diri dulu biar semuanya pada tahu. Nanti ke nama aja, nama terus kakak ke kelas kakak Ziad kelas berapa.
Udah itu dong. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Muhammad Ziyad, panggil Ziyad. Kelas 3 Abdullah Abdul Muthalib. Dari SD An-Nur Islamic Full Day School. Nah, itu tadi ya. Jadi mungkin ada yang nonton dari bukan sekolah Anur jadi tahu Pak. Iya. Nah sekarang Pak Fikri sama Ustadz Hamid nanti mau nanya nih. Kak Gajat harus siap jawab ya. Harus jawab. Mau siapa dulu Tad? Ana atau antum? Ya, saya dulu dapat. Oke, nanti Ustadz Hamid dulu yang nanya ya. Silakan Tad. Begini, kajian. Kebetulan kan ini temanya berkaitan dengan hafalan. Aktivitas kakak-kakak selama ini kan menghafal Al-Quran. Nah, Ustadz mau dengar nih, kira-kira coba bacakan sekitar 2 ayat, 3 ayat. Surah apapun itu yang kakak hafal. Untuk surat favorit apa aja? Apa aja? Atau Nah, coba kakak hafal deh sekitar 3 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wat-tariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus sakib. Ya kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Masya Allah. Ya. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiq. Oke, ya. Sadaqallahul azim. Masya Allah, jadi benar-benar ini kakak Siat hafalannya bagus, bacaan juga bagus. Nah, kira-kira kakak Siat ini mulai menghafalnya sejak kapan sih kak? Kira-kira? Sejak masuk An-Nur kelas 2. Oh, Masya Allah. Jadi Cepat berarti tadi ya. benar. Jadi kakak Siat ini menghafal Al-Quran sejak masuk An-Nur di kelas 2. Waktu TK dulu kan gimana? Menghafal nggak? Sebelum masuk An-Nur. Sebelum masuk An-Nur? Iya. Oh, menghafal juga. Cuma pas di An-Nur baru lebih fokus menghafal ya? Nah, Oh. Kira-kira kakak bagaimana sih menjaga hafalan itu? Contohnya nih, kakak sudah hafal sekitar 3 surah atau 4 surah atau 10 surah. Nah, bagaimana sih caranya kakak menjaga hafalannya supaya tetap terjaga? dengan merojaah setiap hari. Oh, dengan Berarti tadi membaca bener yang setiap kita hari. omongin dari di mobil kan? Benar, benar. Jadi kakak-kakak di rumah harus tahu tuh. Jadi seorang penghafal Al-Quran harus senantiasa murojaah di rumah. Ini salah satu contohnya Kak Zia, sejak masuk di An-Nur, dia mempunyai hafalan dan cara menjaga hafalannya dengan murojaah. Iya. Saya rasa ini sangat bermanfaat dan patut dicontoh untuk kakak-kakak di rumah. Silakan Ustaz, lanjut lagi pertanyaan. Mungkin ada lagi yang Ustaz ingin tanyakan. Jadi sekarang Ustadz Fikri yang nanya ya. Kan biasanya kalau misalkan orang yang menghafal Al-Quran itu kadang-kadang terganggu, kadang-kadang juga suka lupa. Nah, cara kakak Ziyad untuk menghafal dengan cepat itu bagaimana? Atau kakak Ziyad punya cara sendiri atau menghafal sebelum tidur baca dulu harus surat ini atau bagaimana? Atau misalkan harus setoran ke ayah setiap habis sholat atau misalkan setiap subuh dihafal? Setiap habis saya hafal, saya langsung store ke bunda. Oh, ke bunda. Alhamdulillah. Jadi itu ya kakak. Jadi itu tuh salah satu cara. Itu sangat bagus sekali. Jadi kalau misalkan kita supaya tidak lupa, yang penting usaha dari kitanya bagaimana. Jadi tidak mematok harus hafal segini, harus hafal segitu. Ada usaha dari kita, insya Allah usaha itu tidak mengkhianati hasil ya. Yang penting usaha dari kakak di rumah, kakak Zid ini contoh ya. Jadi anak dan orang tua itu saling mendukung ya Pak, bener ya. Jadi kalau misalkan anaknya pengen, nah sekarang kan lagi sekolah kayak gini ya. Jadi mungkin bingung juga nih mau setor ke siapa, kan biasanya di sekolah. Kalau misalkan sama Ustadz Hamid atau sama Ustadz yang lainnya, kalau misalkan di rumah boleh setor ke orang tua untuk menjaga hafalan, nggak apa-apa, ditambah, dijaga. Itu kalau misalkan setor ke bunda itu waktunya kapan? Apa setelah zuhur atau mungkin waktunya pas udah hafal doang atau gimana? Pas udah hafal. Berarti pas udah hafal langsung store. Heeh. Wah tuh, itu sangat bagus sekali ya. Jadi gimana tadi itu? Jadi kakak Zia ini nggak menunggu waktu maghrib dulu atau isya dulu. Jadi dia setelahnya ketika sudah hafal langsung Langsung. sama bundanya.
Oh, seperti itu. Nah itu ada kendala nggak waktu menghafal? Ada, tapi saya tetap semangat. Nah Wah, mantap. ini bagus. Jadi itu nggak boleh putus asa, tetap semangat. Ya, jadi kalau misalkan setor sama Bunda itu berapa ayat satu hari? Kalau misalnya panjang itu 1 sampai 3, kalau misalnya pendek 1 sampai 5. Nah, nggak apa-apa seperti itu ya. Jadi nggak harus langsung satu surat. Yang penting mas sedikit, nanti lama-lama jadi hafal. Nah, jadi gantian nih nanya ke saya. Boleh silakan. Ya, jadi gini ya. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan. Iya. Nah, awal mulai membiasakan kakak menghafal itu pas kapan? Pas dia mulai bersemangat ketika awal masuk sekolahan. Oh, pas waktu. Jadi rupanya memang di sana fokus hafalan itu Iya. lebih intens ketimbang sebelumnya. Gitu. Iya. Jadi pas waktu awal masuk Anur ya. Iya betul. Semangatnya di awal waktu itu. Jadi perasaan si ayah tuh pas waktu tahu kakak Ziad semangat, rajin-rajin tuh gimana perasaannya? Wah, luar biasa senang. Luar biasa sebagai orang tua ya. Sebab nggak semudah itu biasanya. Oh. Nah, namanya anak pergaulan. Nah, Nah, itu. inilah kita alhamdulillah Ziad di rumah nggak banyak main. Itu kuncinya sih. Padahal kita kalau mau main silakan main. Kalau mau main tapi kakak Ziad tetap di rumah aja. Jadi peran orang tua sangat ini juga ya. Betul sekali. Sangat berpengaruh. Betul. Terus kalau misalkan kiat-kiat apa aja sih yang kalau misalkan ayah kalau misalkan nyuruh Ziad kakak hafalin atau misalkan kemauan Ziad doang kalau misalkan menghafal itu? Oh enggak, kita bersama, murojaah bersama. Oh, Saya menemani, ayo bang kita mulai dari An-Naba nih kan, An-Naba hafalan dari sana. Oke kita mulai dari An-Naba bersama-sama. Oke, kakak Ziad mau pakai juz amma belum hafal jadi pakai baca dulu. Baik kita ini nanti setelah sudah kira-kira sudah hafal baru setoran. Gitu. jadi kayak gitu ya, bener-bener nambah. Beda sih. Kalau misalkan biasanya kan namanya juga anak kecil lah ya, mungkin ada kesulitan atau kadang-kadang ngambek atau apalah. Kalau misalkan ayah ngadepin Ziad ini gimana? Sabar aja. Ada waktunya, tapi kita coba kasih beberapa reward lah. Oh iya, bener, itu salah satu cara positif, positif, kemudian jangan negatif. Positif dalam arti kasih reward kalau kakak Ziad bisa hafal nanti jalan-jalan kemana. Iya, betul. Seperti itu kasih. Itu reward. cara ya. Bukan mengancam, Iya, iya. bukan kasih memponis apa gitu misalnya Iya. nanti hukuman gitu enggak. Iya. Jadi justru ke arah positif. Oh, berarti kayak gitu ya. Berarti memang Iya. itu salah satu cara. Sebenarnya banyak cara ya. Iya. Banyak cara yang bisa dilakukan orang tua kepada anaknya. Tergantung sih cocok atau enggaknya kita sama anak. Atau kakak Ziad ada kata-kata nggak nih? Kalau misalkan kasih tahu dong ke kakak-kakak di rumah supaya nggak patah semangat tuh gimana? Atau misalkan gimana terserah kakak Ziad aja. Yuk teman-teman, kita menghafal Al-Quran setiap hari agar nanti di akhirat dapat memberi mahkota kepada ayah dan bunda. Masya Allah. Alhamdulillah ya, jadi ini ambil positifnya ya. Ini sangat positif sekali. Jadi kakak-kakak di rumah kalau misalkan ingin menghafal atau orang tuanya ingin mendukung anaknya supaya agar bisa menjadi hafid juz 30 atau 30 juz, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk mendidik anak-anak kita. Tergantung dari orang tuanya dan si anaknya gimana. Kalau misalkan anaknya ingin menghafal tapi orang tuanya kurang mendukung, jadi susah juga ya. Tapi sebenarnya si anak tidak ingin menghafal tapi orang tuanya sangat ingin si anak itu jadi penghafal, jadi agak susah juga. Jadi harus ada sinkron, harus ada kesepakatan atau cara-cara yang lain orang tuanya dan si anaknya. Jadi seperti itu ya. Mungkin sedikit saya tambahan terkhusus untuk kakak-kakak yang ada di rumah. Jadi kakak Ziad ini sebenarnya di dalam menghafal Al-Quran terkadang juga mengalami kendala, ya Kak Ziad ya. Betul. Akan tetapi dengan kendala itu dia tetap semangat menghafal. Dia tetap mencari cara bagaimana supaya kendala-kendala di dalam menghafal ini bisa teratasi. Jadi kakak-kakak di rumah yang mungkin mempunyai kekurangan dalam menghafal, mungkin belum lancar membaca Al-Quran,
terlebih lagi lambat dalam menghafal, saya rasa jangan pernah putus asa, jangan pernah pesimis, akan tapi senantiasa optimis. Insya Allah nantinya Allah akan memudahkan. Contohnya Kak Z ini juga terkadang mengalami kendala, tapi karena dengan semangatnya, karena motivasinya dan optimisnya, sehingga bisa menghafal Al-Quran Karim. Apalagi Kak Z ini mulainya dari kelas 2, bukan mulai dari kelas 1, ya Kak ya? Tapi semangat menghafal Al-Qurannya tidak kurang, malah justru menjadikan kekurangan itu menambah motivasi untuk menghafal Al-Quran. Jadi ini sangat penting untuk kakak-kakak contoh di rumah. Dan juga di dalam menghafal Al-Quran ini harus balance. Jadi antara kemauan anak dan didukung dengan kemauan orang tua. Saya rasa itu sangat penting. Jangan sampai kita sebagai orang tua hanya menyuruh anak menghafal Al-Quran, akan tapi tidak mengarahkan. Jangan sampai seperti itu. Salah satu contohnya tadi ayah, di samping mengarahkan, di samping juga bersahabat dengan anak di dalam menghafal Al-Quran. Selalu motivasi anak dalam meningkatkan hafalan kakak-kakak Ziyad ini. Saya rasa ini sangat perlu terkhusus untuk membimbing kakak-kakak Ziyad untuk meningkatkan hafalannya. Makasih Ustaz, ayah senantiasa mendukung kakak Ziyad ini supaya nantinya bisa menjadi hafizah dan bisa nanti menjadi naungan Ustaz nanti masih di surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Makasih banyak ayah, makasih banyak kakak Ziyad, makasih atas waktunya. Coba ayah minta motivasi dong dari ayah buat orang tua di rumah gitu. Motivasi apa aja? Baik, buat orang tua dari murid-murid yang di rumah, barangkali sedikit ada beberapa trik juga untuk supaya penghafalannya itu bisa lebih kuat gitu. Ajari mereka dengan membaca secara tartil, sebagaimana dalam Quran surat Al-Muzammil ayat 4 dikatakan Uzid alaihi warattil Qur'ana tartila. Membaca Al-Quran dengan tartil, jangan terburu-buru, karena terburu-buru itu lebih banyak kesalahannya ketimbang dia perlahan-lahan. Jadi ajarkanlah dengan sabar, kemudian bimbinglah dengan murojaah setiap hari bersama-sama dengan anak kita, karena dengan bersama-sama ini lebih meningkatkan kedekatan kita dengan anak kita. Insya Allah mudah-mudahan hasilnya pun usaha ini tidak akan mengkhianati hasil nanti insya Allah. Usaha daripada orang tua sekalian, bapak ibu di rumah. Itu saja mungkin ya. Oke, siap. Oke, mungkin kakak-kakak sahabat Anur di rumah itu tadi sedikit tanya jawab kami dari tim Sergap kepada ayah dan kakak Ziyad juga. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mungkin kalau misalkan di lain waktu boleh Pak mampir Pak ya. Insya Allah. Juga di lain waktu kalau misalkan kakak-kakak di rumah, sahabat-sahabat Anur ada yang ingin disergap oleh tim kita, tim Anur, boleh. Nanti kita akan sergap seperti kegiatan kakak Ziyad seperti ini ya. Terserah kegiatan apapun yang penting positif. Tinggal hubungi nomor yang ada tertera di bawah. Makasih banyak kakak Ziyad, ayah, jemaahnya terima kasih. Semoga dengan tadi yang dibicarakan atau yang dijelaskan oleh kakak Ziyad, oleh ayah bermanfaat untuk kita semua, pahala dan ibadah ya. Oke, mungkin mau pamit nih Pak. Nggak lama-lama soalnya waktu kita terbatas mungkin ya. Nanti insya Allah akan dilanjut lagi. Boleh kalau misalkan di lain waktu kakak Ziyad ingin lagi nih disergap nih, atau kegiatan kakak Ziyad ada yang lebih gimana, yang lebih menarik, boleh nanti dari ayahnya atau dari bundanya, dari kakaknya bisa hubungin lagi kontak Anur ya. Oke, mungkin itu sekian dari tim Sergap. Saya mewakili atau Ustadz ngomong dulu. Udah. Gak ada, kalau misalkan gak ada, mewakili dari semuanya ya. Apabila ada salah dalam pengucapan kata perilaku, tolong dimaafkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sama. Terima kasih Pak ya. Terima kasih, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan diminum. Oke, siap. Ayo mangga. Ada ala kadarnya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i wattariq. Wa ma adraka mat-tariq. An-najmus saqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa mimma dafiqa. Yakhruju min baini sulbi wat taraib. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwatin wala nasir. Was-samaa'i zatir raj' wal ardi zatis sad. Innahu laqaulun fasl. Wa ma huwa bil hazl. Innahum yakiduna kaida. Wa akidu kaida. Famahilil kafirina amhilhum ruwaida. Shadaqallahul azim.